inspiratif Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Dan baik Bapak Ibu, marilah kita terima persembahan tarian gerak alam bagi pendampingan Fabel Kota Semarang. Beri aplaus yang meriah untuk menyambut. Dan baik Bapak Ibu, inilah salah satu bukti putra putri terbaik bangsa. Walaupun terdapat keterbatasan, tetapi semangatnya patut kita contoh. Berikan tepuk tangan yang meriah sekalian. Selamat pagi adik-adik semua. Halo. Iya, sudah siap? Oke, baik. Baik. Halo adik-adik semua. Halo. Oke, baik, sudah siap ya? Baik Bapak Ibu, terimalah tarian gerak alam mati pendampingan di Fabel Kota Semarang. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Satu-satu jauh-jauh berbuah di dalam bangkainya. Satu-satu burung kecil berjalan di dalam sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku terbang jauh, mengelilingi di angkasa. Kan ku ajak yang mendaku dalam bersamamu, melihat indahnya dunia. Satu-satu burung kecil berterbangan di dalam sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak
Wow, penampilan yang sangat luar biasa untuk ngobrol sama kita pada pagi hari ini tentunya bersama teman-teman pelatih penerbangan Mabel Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Shalom. Yang terhormat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hasso Susilo STM. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Iswar Andi MT. Komandan Tim Penjagaan Dinas Sosial Kota Semarang, Ibu Dwi Supratiwi SH. Dekan Fakultas Sosiologi dan Humaniora Kota Semarang yang dilakukan oleh Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan Bapak Dr. Sofi Ahli, Bapak Ibu tamu undangan serta kawan-kawan inspiratif lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia rezeki dan hidayahnya kita dapat bertatap muka dalam acara pelantikan pengukuhan dan pelatihan membatik Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Yang Maha Hati. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti acara pelatihan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh penaja yang mendukung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Susu Sapi Pemimpin Cepat Cemil, Aiko Giving Specialist, IDUs. Perkenalkan saya Ali Marsudi untuk membantu acara pelatihan KSDM pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terhormat, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pelatihan hari ini memberikan keberkahan bagi semua kita. Pembacaan doa akan
Saudari Nabila, kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemberian kata perkataan oleh Ketua Divisioner dan Perintis Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Kepada Saudari Nur Zainab SAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Bapak Harso Susilo STMM, kepada Bapak Sekda Pro Kota Semarang Bapak Insinyur Iswar Alimuddin ST, kemudian Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Bapak Andi Sukendar SOS, kemudian Bapak Dekan Fakultas Usuli dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Sahir AG, beserta tamu undangan, para hadirin dari media partner, sponsorship, SKM, LPM, dan juga tentunya dari kawan-kawan inspiratif Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita ini merupakan pelantikan dan pengukuhan periode ketiga atau di tahun kelima dan keenam. Dan yang kedua yaitu tak lupa kita mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan juga hidayah bahwa kita telah ada sosok panutan, sosok yang sangat kita teladani yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu izinkan saya Nur Zainab sebagai perwakilan dari Perintis untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah ataupun kilas dari adanya LKSBMH ini dilahirkan. Jadi sebelumnya itu kami mengetahui dari Bapak almarhum Salim Abdul Harto yang biasa kita sebut yaitu sebagai pencetus dari LKSBMH ini. Dan sewaktu itu di sekitar tahun 2017 bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN, yaitu di tanggal 20 Desember 2017. Nah, di situ beliau menceritakan bahwa ternyata sekitar 10 tahun dari 2017 tersebut, artinya sekitar 2007 ya, beliau menjadi dosen tidak tetap menjelaskan tentang pentingnya kesetiakawanan sosial
di lingkungan mahasiswa terutama. Tetapi ternyata masih sangat sedikit yang tertarik. Dibuktikan dari belum adanya sekitar tahun 2007 itu yang mendirikan LKSBMH. Sehingga alhamdulillah atas dari keberkahan ataupun suatu kebahagiaan juga dari kami bahwa kita dipertemukan oleh Bapak Sadiman Akudato ini pada acara workshop kepemimpinan di sekitar bulan November tahun 2017. Waktu itu diadakan oleh Dekan Fakultas Usuli dan Humanira Umarisoma. Sehingga yang mencetuskan adalah Bapak Sadiman, kemudian yang turut membidani adalah dari Bapak Dekan Puhun. Kami mengucapkan sangat berterima kasih. Kemudian di sekitar tanggal 27 April 2018 kami didukung penuh oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, waktu itu Bapak Kang Hadi. Di situ beliau sangat mengapresiasi karena ternyata perjuangan dari teman-teman yang suka kegiatan sosial itu akhirnya ada titik temu yang lebih cerah gitu. Walaupun mungkin sekarang masih perlu perjuangan ya karena telah melalui masa pandemi ini seperti itu. Nah dari situ per tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini harapannya adalah satu, kita bisa menjunjung tinggi bahwa nilai kesetiakawanan sosial nasional itu sangat penting, sangat utama, sangat adiluhur, sehingga kita kedepannya tidak lagi melihat oh aku ini tidak seorganisasi dengan kamu, aku nggak mau minta tolong atau aku nggak mau nolong. Justru ketika kita adanya perbedaan seperti yang kita lihat ya banyak media partner, artinya kita itu saling, kita solid, kita ada rasa percaya untuk bekerja sama. Kita juga perlu jemput bola ya. Ini udah ada dari pihak pemerintah nih yang mendukung kita. Jadi ayo kita lebih semangat lagi untuk setelah pengumuman dan pelatihan ini kita sebanyak-banyaknya punya kegiatan berkolaborasi untuk menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang kepada Bapak Insinyur Iswar kepada Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya Kadin Sosprov Jawa Tengah, Mas Harso Susilo. Ini sarjana teknik tapi kerjanya di bidang sosial, sehingga infrastruktur sosial pasti akan terbangun dengan baik di Jawa Tengah. Kita doakan beliau tetap sehat, bisa lebih maksimal dan berkiprah membangun masyarakat Jawa Tengah yang lebih baik. Kemudian yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan UIN Walisongo, Bapak Dr. Sandi AG. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Mas Heru. Tadi Mas Heru izin saya pakai kaos karena tadi pagi sudah melakukan aktivitas di daerah utara. Kemudian Komandan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang, Mbak Dwi. Kemudian Ketua Demisioner LKS BMK, Mbak Nusaena. Dan agama ketua terpilih Mbak Nurpatin, dan semua saja yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
Alhamdulillah, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan ini, di ruangan Balai Kota dalam acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan baru Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa Jawa Tengah atau kita singkat dengan LKS BMH Jawa Tengah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita panjatkan menyampaikan sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang kita selalu nanti-nantikan sahabatnya di akhir kelak nanti. Amin. Yang kedua, kami mohonkan maaf Ibu PLT Wali Kota Semarang tidak dapat hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita semuanya karena secara bersamaan beliau juga mengikuti kegiatan yang lain, menugaskan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat dijadikan bekal bagi adik-adik semuanya di dalam rangka pengabdian adik-adik mahasiswa di bidang kesejahteraan sosial. Tadi sudah disampaikan bahwa dasar berdirinya organisasi ini seperti apa. Saya tentu mewakili pemerintah Kota Semarang memberikan apresiasi dan menyambut baik eksistensi dari LKS BMH ini karena saya sering mengatakan bahwa apapun itu di dalam pembentukan karakter adalah adik mahasiswa adalah ujung tombak daripada suatu perubahan. Entah apapun itu, Kota Semarang tidak akan bisa melakukan lompatan kalau tidak ada ide-ide kreatif dan inovasi dari adik-adik mahasiswa. Pemerintah Kota Semarang tidak alergi untuk menerima masukan, terutama dari adik-adik mahasiswa. Dari masyarakat umum juga kita terima, sehingga kemudian itu yang menjadi landasan kita di dalam pengambilan kebijakan. Apalagi yang akan kita tuangkan di dalam program kegiatan sampai subkegiatan. Sehingga dengan demikian saya memberikan apresiasi kepada LKS BMH Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan organisasi ini yang baru berdiri tadi tahun berapa? 2017. 2017 mudah-mudahan tetap eksis sampai kapanpun. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, tahun 2019 Kota Semarang itu dinobatkan sebagai kota mahasiswa terbaik se-Indonesia. Yang menobatkan itu adalah hasil penelitian dari beberapa guru besar, kolaborasi dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia. Jadi di saat-saat pandemi COVID-19 awal, kami di bulan September diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Saya menanyakan apa nih kepada para guru besar, apa nih kok Semarang bisa dijadikan sebagai kota mahasiswa? Kota kok bukan kota perguruan tinggi terbaik? Pak, latar belakang daripada apalagi kita menyebutnya sebagai kota mahasiswa terbaik, ada beberapa variabel penilaian. Yang pertama tentu bagaimana mahasiswa di Kota Semarang bisa nyaman untuk bertempat tinggal, nyaman untuk melakukan aktivitas kemahasiswaannya, baik di luar kampus, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik dalam hal ini tentu aman. Orang tua di hasil survei, orang tua dari luar Kota Semarang, dari kabupaten kota manapun menyekolahkan anaknya di Kota Semarang lah jauh lebih pede dibandingkan dengan menyekolahkan anak-anak mereka di luar Kota Semarang. Kenapa lebih pede? Pertama tadi saya katakan keamanan. Kemudian yang kedua, tingkat kenakalan mahasiswa di Kota Semarang dibanding dengan kota-kota besar yang lain itu jauh banget, bukan 0, ya, tetapi jauh.
prosentasenya jauh kenakalan remaja. Mohon maaf ya, ini sampai nilai pun sampai pemakaian narkoba, kumpul kebo. Maaf ya, karena memang kita dinilai oleh para berusaha keterjangkauan makanan. Semuanya kita menunjukkan data bahwa Semarang infrastruktur mahasiswa, mentok-mentoknya mahasiswa Kota Semarang itu naik kafe kok, ngopi, lagi pas tidak dapat transferan dari orang tua yang muncul aqua minor, air mineral. Terutama katanya sekitar UI seperti itu. Jadi mentoknya mahasiswa Semarang seperti itu, Pak Kadin. Jadi penelitian apalagi guru-guru besar seperti itu, mau masuk kemana ke kelas gitu, wah kocek mahasiswa Semarang tak mampu. Tetapi bukan karena itu, tetapi memang mental mahasiswa Kota Semarang. Tepuk tangan buat itu. Saya matur nuwun kepada Anda semua, teruslah. Apalagi seperti itu, jadilah mahasiswa yang terbaik. Pokoknya mikirnya prestasi. Soal kumpul saya nggak guna. Ada yang nggak guna nggak? Mudah-mudahan ada ya. Kita doakan semuanya sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Apalagi persiapan kita di 2030 tuh. Ya, 2030 ada apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Bonus demografi. Ini kalau kita tidak persiapkan, maka kehancuran bagi Indonesia. Makanya kami dari pemerintah Kota Semarang tidak pernah menjauhi adik-adik mahasiswa, karena kami paham bahwa adik-adik lah di 2030 sebagai tulang punggung kami. Bayangkan coba, kalau 2030 apalagi anak-anak mudanya banyak, tetapi apa? Minuman keras, narkoba, yang pinggir jalan kayak di Amerika itu sekarang. Di Eropa, di Turki, apalagi inflasi sudah 80%. Itu kita tidak berharap untuk terjadi di Semarang. Untuk itu adik-adik itu semuanya kami terus akan memberikan dukungan terhadap seluruh aktivitas positif bagi mahasiswa yang ada di Kota Semarang. Kami terus memperbaiki kondisi sekitar kampus. Kalau masih ada gangguan-gangguan apa di sekitar kampus, laporkan. Lurah kami sudah pada Ciampik. Zaman kami apalagi sampaikan saja kepada RT RW. RT RW sudah kita honorin kok. Jadi siap menerima masukan dari adik-adik semuanya. Jadi RT RW di Kota Semarang itu sudah kayak pegawai negeri kita. Mereka sudah dapat apalagi biaya transport. Bahkan kita sudah asuransikan Bapak Ibu RT, kemudian RT RW, kemudian apalagi Pak Ibu, LPMK, PKK, semuanya bergerak. Jadi pemerintah kota sudah mikirkan, jadi kalau ada adik-adik yang mungkin ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang ada merasa tidak nyaman, segera dilaporkan. Ya, kalau ada gangguan. Pokoknya kami akan terus melindungi adik-adik, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Teman-teman Forkopimcam, Babinsa, Babinka, Timnas, kita kompak di Kota Semarang. Semuanya bergerak bersama agar kemudian mahasiswa di Kota Semarang, kampus-kampus yang ada di Kota Semarang memiliki kualitas baik dari sisi pendidikan maupun kualitas sarana prasarana di luar kampus. Karena di dalam kampus kan tidak bisa apa, tidak bisa bantu. Tetapi selama adik-adik berada di luar kampus, pemerintah Kota Semarang berkewajiban untuk kemudian mendukung semua aktivitas positif yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Sekali lagi terima kasih pada adik-adik semuanya dan selamat kepada adik-adik yang akan dilatih nantinya dibutuhkan sebagai pengurus LKS BMA di Provinsi Jawa Tengah. Semoga apa yang adik-adik lakukan merupakan hidup sebagai nilai ibadah dan menjadi cikal bakal atau apalagi bagian dari persiapan adik-adik menuju ke jenjang yang lebih di atas lagi, karena paham bahwa bangsa Indonesia berkembang di bidang sosial adalah yang terutama yang harus kita terus dorong agar kemudian masyarakat kita yang memang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan merasakan bahwa pemerintah mahasiswa berada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.
Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah proses pelantikan dan pengukuhan kepengurusan lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon untuk pengurus silakan bangkit diri. Ketua Lutfatif Abi Atok, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Wakil Ketua Fedi Deltiana Roma, Universitas Hashim Semarang. Sekretaris 1 Nurul Hidayat, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekretaris 2 Putri Ayu Novita, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pendahulu 1 Beta Ampian Wirana Tias, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Pendahulu 2 Alifia Tias Infante, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Perlindungan dan Bimbingan Sosial Sandi M. Anini, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Pemberdayaan Sosial Nur Hidayat, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kabin Perlindungan Sosial M. Mariatul India, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Jaminan Sosial Alfiana Dwi Damayani, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Rehabilitasi Sosial Pembilang Syarifatul, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Dokter dan Perencanaan Relatif Kompas, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kabin Pengorganisasian Sifanur MST, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kabin Kewirausahaan Biasa Arif Pratama, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk berkenan melantik untuk sebagai kesejahteraan sosial mahasiswa Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024 kepada Bapak Hansol Susilo STM. Silakan. Saudara-saudari yang mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara sekalian setelah pengurus lembaga kesejahteraan sosial basis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 2022-2024 tentang kesiapan dari kesehatan. Apakah saudara-saudari semuanya siap dilantik untuk menjadi pengurus lembaga kesejahteraan sosial basis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah? Ya. Apakah saudara-saudari siap melaksanakan tugas sebagai pengurus lembaga kesejahteraan sosial basis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah? Ya. Apakah saudara-saudari semuanya sanggup bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban? Selanjutnya, apakah saudara-saudari semuanya bersedia mengucapkan sumpah jabatan dengan disaksikan Al-Quran dan hadirin yang datang? Setelah saudara-saudari semuanya sanggup dan bersedia untuk dilantik sebagai pengurus lembaga kesejahteraan sosial basis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 2022-2024, maka dirikan kata-kata saya yang saya ucapkan. Dengan mengharapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa
segenap pengurus lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2022-2024 berjanji. 1. Melaksanakan tugas keorganisasian dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan dari organisasi. 2. Melaksanakan kewajiban sebagai pengurus dengan niat membangun kehidupan kampus yang berlautan ilmu dan akhlakul karimah. 3. Akan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah ditetapkan dalam ADART organisasi. 4. Apabila kami lalai dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, maka kami bersedia untuk diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atau diberhentikan. Terima kasih. Dan acara pelantikan telah dilaksanakan. Semoga seluruh anggota dan kepengurusan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Dan selanjutnya adalah pemberian selamat. Kami undang untuk Kepala Dinas Sosial Kota Semarang kepada Bapak Ibu Suganda Esos, kami silakan. Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT, kami silakan. Kepada Komandan Tim Pejabat Dinas Sosial Kota Semarang, Ibu Dwi Supratiwi Esa, kami silakan. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Safi Makir, kami silakan. Baik, setelah pemberian selamat, kami undang untuk Bapak Ibu tamu undangan untuk foto bersama kepada pengurus LKS 25 periode 2022-2023. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Baik, kami beritahukan untuk seluruh pengurus yang dilantik untuk pembagian ke tempat. Acara dilanjutkan dengan
Silakan. Baik, kami persilakan untuk mengabadikan gambar bersama. Satu, dua, satu, dua, tiga. Selanjutnya, sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Mensos Susito STMM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kita semuanya dan sama-sama juga berbakti Pak Ketua Daerah Kota Semarang, Pak Saudara mungkin sahabat saya, kolega saya juga, dan kemudian Pak Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Pak Heru Iskandar, berbeda tapi ini selaku wakil dekan tiga Fakultas Psikologi dan Humaniora Wali Songo Semarang, dan saya hormati ini ada PKSK, anak-anakku, komunitas semuanya yang kita tampil. Nah, turun, tetapi semuanya diajak ke sini, kita coba buka kawan-kawan aspiratif semuanya, anak-anakku, mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sekali sudah bisa kumpul semuanya, berdasarkan pelantikan pengumuman dan pelatihan. Bapak Ibu, kami mohonkan izin Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo SHMP belum bisa bergabung sama kita karena ada kegiatan yang dilaksanakan sehingga menugaskan saya Susilo Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat gabung sama Bapak Ibu sekalian. Sudah saya lantik dan buka usaha baru PKS Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024. Salam hangat dari Bapak Gubernur untuk kawan-kawan sembilan. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Bapak Ibu mengawali sambutan saya ini, kami sekali lagi pertama mengucapkan selamat atas saudara-saudari yang tadi saya latih. Mudah-mudahan semakin meningkatkan tekad dan semangat LKS GMH di Provinsi Jawa Tengah dalam visinya mewujudkan seluruh mahasiswa dapat lulus paripurna tanpa ada faktor sosial ekonomi. Menurut saya keren banget visinya, dan hal tersebut juga menunjukkan kalau tidak salah di catatan saya, lembaga sentra sosial basis mahasiswa ini catatan ada 8 universitas yang bergabung, ada 403 anggota.
dan berfokus pada perlindungan dan bimbingan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan juga perlindungan sosial. Sistem dalam upayanya kawan-kawan, jadi anak-anakku semuanya dalam membantu sesama. Terkait hal tersebut, maka hal-hal yang bersifat positif silakan dilanjutkan dan kembangkan secara maksimal. Tercakup kita semangat memberikan pelatihan membatik sebagai rangkaian dari pelatihan dan pengukuhan pengurus tahun 2024, 2024 diawali nantinya dengan dialog interaktif baik yang menghadirkan nanti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin saya lihat juga ada baca proposalnya, ada pengusaha batik gerak juga di bidang serta para wirasawan muda di bidang fashion. Saya bangga ada anak-anakku, kawan-kawan inspiratif semuanya, dan yang di bawah ini kayak ada juga ya. Kalau ada biasanya hadir in di sini dan hadir out dan itu. Jadi hadir dan hadir out biasanya saya nyebut tidak ada zoom, dan ini juga termasuk panjenengan semua pendidikan lokal termasuk membatik ini yang justru juga mengembangkan nantinya harus juga berpraktek membatik dengan membuat, kalau bahasanya ada catatan saya, selendang batik raksasa. Menurut hal tersebut, maka berbagai kegiatan positif silakan dikembangkan secara luas, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta menggali potensi nilai-nilai dasar serta penguatan kelembagaan, kemitraan, penggalangan dana, dan atau pemberian stimulan. Salah satu kuncinya yang terpenting bisa menggali potensi sumber daya untuk penyelenggaraan kegiatan sosial dan KSP yang baik. Untuk itu, dalam menyusun program kerja ke depan, yang tetap terarah, terpadu, produktif, dan inovatif bagi para anggota LKSP. Dengan demikian, semakin mendukung program peningkatan kesejahteraan anggota utamanya mahasiswa, insya Allah apapun kondisi mahasiswa bisa tetap menempuh pendidikan dengan lurus dan tepat waktu. Sangat disadari dalam mewujudkannya tentu membutuhkan energi baik intelektual, fisik, psikis, sosial, dan empati. Saya tak perlu berkeluh kesah karena ini adalah tabungan aman anak-anakku semua, kawan-kawan inspiratif yang ada di sini maupun yang nanti bergabung, asalkan dengan hati yang jernih dan tulus tanpa pamrih, maka akan semakin memuluskan jalan bagi mahasiswa menuju sejahtera dan makmur. Garis bawahi tadi para Pak Sekjen yang menekankan memang terbentuk SDM yang unggul dari sisi integritas dan juga tadi karakter. Bagaimana karakter, penanaman karakter ini bisa menjadikan panjenengan semua SDM yang saya ingin menyampaikan sebuah tulisan dari Woodrow Wilson bahwasanya dalam bahasa Inggris, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. If you lose your character, you lose everything. Betapa karakter itu penting dimulai sejak dini. Saran saya ini memang ini bapak-bapak yang di depan sudah pengalaman semuanya, kita berkeluarga mulai dari diri kita sendiri, apalagi karakter sosial. Tidak ada yang tidak dimulai dari diri sendiri, semua diniati dalam hati.
apakah bagi semuanya nanti di dalam lingkungan terkecil, dalam hal ini keluarga, lingkungannya baik di kos-kosan maupun rumah bapak ibu sendiri di rumah, apakah ia hanya bergabung dengan LKSP yang hari ini padahal menyalurkan ataupun membentuk karakter sosial kawan-kawan semua, saudara-saudari itu terbentuk dari diri sendiri. Kalau sekarang aku tahu kumpul kalau Pak RT, kalau Pak RW di kos-kosan, nek kumpul di malam minggu toh, kumpul kalau kancane. Bener apa? Bener. Bapak syukur lah, iya. Bisa sadar, enggak ada semuanya. Pentingnya harus berani, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan baik, itu yang dilakukan. Itu salah satu yang jika bakal selalu berhasil dalam lingkungan maupun masa depan. Teman-teman mahasiswa semuanya yang bergabung dalam LKSP ini. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberi urusan luhur kita semua. Kepada Bapak Ibu, Mas, Mbak tadi yang sudah dilatih sebagai pengurus LKSP Provinsi Jawa Tengah terpilih tahun 2022-2024. Saya ucapkan selamat dan berkarya nyata, dan juga tidak lupa bagi pengurus yang terdahulu yang ada di Senat, kalau pengurus yang baru tadi ketuanya menurut Fatih APJ. Nanti saya sampaikan juga kepada jangan sekat-sekat untuk memberikan umur tutur sebut kepada generasi berikutnya, karena dalam kepengurusan tahun 2022-2024, dan saya di Provinsi Jawa Tengah juga akan mendukung baik dalam program kegiatan apapun bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang dan bersama dengan Bapak Sekda. Matur perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan dalam penyampaian sambutan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bata kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah oleh Perintis LKSP kepada Bapak Hansol Susilo STMM dan Saudara Andika Noval Muski, kami silakan. Dan didampingi oleh penaja ada Susun Sapi Mobility, Cemal Cemil, Aidiko Illustration, Heidi Lukis, kami silakan. Baik, kami undang untuk perwakilan dari penaja ada Susun Sapi Mobility, Cemal Cemil, Aidiko Illustration, Heidi Lukis untuk foto bersama. Baik, selanjutnya adalah penyerahan cindrawata pada Sekretaris Daerah Kota Semarang oleh Ketua LKSP pada Bapak Insinyur Amin Mulyadi RT dan Saudari Nur Fatin Abianto, kami silakan. Baik, dan kami undang kembali untuk perwakilan dari penaja ada Susu Sapi Mobility, Cemal Cemil, Aidiko Illustration, dan Aidiko Cookies.
Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan dalam persoalan cinta mata dari lembaga Ganti unit Pak. Baik, demikianlah acara pelantikan pengurus dan pertemuan pengurus lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia dan merupakan jalan berluas kepada kita sekaligus menjadi media pembelajaran bilangan mahasiswa kembali ke masyarakat. Sebagai pemula, saya Arif Maksudnya mohon maaf jika ada hilaf dan salah selama memandu acara kali ini. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Namun sebelum itu saya memiliki sebuah pantun. Beli kopi ke Pasar Pirosani sekaligus menunggu kembali kota. Saya Adi Maksudi, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam. LKSB Provinsi Jawa Tengah, Koyunas Arfaum Linas. Oke, baik, kami beritahukan untuk perwakilan LPMSKM untuk merekam video di depan satu saja. Silakan kami beritahukan kepada LPMSKM untuk mewawancarai organisasi kemarin. Silakan satu saja. Terima kasih sudah selesai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Sudah disediakan pengalaman yang sudah kalian dapatkan, silakan terus dinikmati. Semuanya menunggu next selanjutnya.
acara pembukaan sudah selesai, kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi? Ya ulangi ya. Semangat lagi? Kayak gitu loh. Apa aja semangat besok kawan-kawan di sini mulai perjalanan lah. Cakepnya ketika turun ya benar. Ya ulangi. Semangat lagi? Teman-teman buat kita semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan lancar. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari SKM Amanat, perwakilan LPM, Pondok Pesantren, terus juga ada sponsorship sudah turut meramaikan ya, walaupun datangnya agak berdukan di jam berapa tadi. Oke, buat kita pelajaran ke depannya ya. Jadi supaya sebisa mungkin pemerintahnya nggak nungguin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, keren banget. Nah di sini boleh dong untuk sebelum menuju zuhur boleh ada yang sharing-sharing, ngasih ucapan selamat atau mempromosikan dari SKM-nya, LPM-nya atau pondoknya usahanya gitu. Silakan, boleh banget. Silakan. Boleh banget loh. Tadi tuh walaupun saya nggak lihat langsung ya, tapi dari pertama buat ada yang mau ngobrol, sharing, promosi, boleh banget kan kita kolaborasi ya, gitu loh. Apalagi saya kan dulu angkatan 2016, terjun sekarang angkatan 2000 itu sepertinya cukup jauh. Jadi saya juga sangat ingin berkenalan dengan kawan-kawan semua yang ada di sini. Silakan siapapun. SKM Amanat atau program LPM atau kode atau pondok. Mas Agus, siapa yang mana? Monggo, silakan Kak, boleh banget. Silakan. Atau mungkin dari adik-adik boleh sharing siapa ini? Boleh Ibu? Oh ya silakan. Oh enggak. Sama-sama. Bu Rofi, monggo Ibu. Sudah keren sekali melatih teman-teman di Fabel berapa tahun? Sudah dari 2016. Tepuk tangan dari 2016 loh. Dari adik-adik di Fabel jumlahnya berapa? Kalau anak-anaknya ada anak-anak sama dewasa apa anak-anak aja? Totalan deh. Pasti pinter Bu. Kalau total semua di area Ronosari itu jumlah disabilitas kita ada 86. Iya, dari berbagai disabilitas, ada netra, psikik, hidrosi paus, autis, dahita, daksa, terus ada netra, rungu, jadi campur jadi satu kombinasi. Di Ronosari itu luar biasa, disabilitasnya lumayan banyak dan berbagai jenis kejiwaan gitu. Siap, keren sekali Ibu. Semoga selalu semangat ya Bu Rofi. Makasih sudah sangat membagi waktu dan datang menyempatkan ke sini. Jadi kalau untuk kawan-kawan inspiratif semuanya ya, misal setelah ini kawan-kawan mau kerja sama kegiatan undang adik-adik kecil ini buat ngisi acara, boleh banget. Artinya apa? Kita sangat mendukung dari minat bakat generasi penerus ataupun sesama kita. Iya nggak sih? Ya boleh. Kayak gitu ya. Ayo boleh sharing tuh dari media partnernya ini. Ini logonya banyak banget loh guys. Masa nggak ono sing ngacari aku dengar. Silakan Mas. Boleh monggo dari mana? Pergi. Monggo sampai sana. Dipersilakan. Oh, dong. Kenalan Mas, namanya siapa, terus dari mana, asli sini, asli Semarang kah, atau dari planet mana, sampai kita ketemu di sini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Mansur Gamaen, perwakilan dari organisasi daerah di Wali Songo Semarang, yaitu Ikatan Mahasiswa Kebumen Raya Wali Songo Semarang. Untuk lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa yang barusan dilantik ya menjadi pengurus, semoga ini adalah awal yang baik untuk LKS MBH menjadi lembaga yang semakin memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Terus juga mungkin ini menjadi kami ingin mengucapkan terima kasih juga ya atas undangannya, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk menjalin kerjasama, karena memang sebenarnya di organisasi daerah kami ada program kerja bakti sosial, di mana di situ memang selain kita memberikan suatu bantuan berupa material maupun pelatihan, di situ mungkin nanti bisa bekerjasama dengan LKS berbasis mahasiswa. Ya mungkin itu, semoga kita semakin ini menjadi kawan-kawan baru kami juga. Kita semakin menjalin kerjasama, terus juga semakin kompak untuk memberikan kemanfaatan kepada semua pihak, semua orang terutama di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu atau boleh sharing sebelumnya pernah kegiatan sosial atau langsung duduk ke Imakor? Kegiatan sosial Sebelumnya. Terus tadi kan menyinggung ya sejahtera. Sebetulnya sejahtera versi kamu itu kayak gimana sih? Ada kita tuh menjelaskan nih ke teman-teman. Ternyata minatnya masih sedikit. Anggota kita masih 400-an, belum sampai gitu ya. Dan menurut kamu tuh sejahtera itu seperti apa sehingga nanti pengurus membuat programnya juga bisa tepat sasaran? Sejahtera menurut saya ya, mungkin ini pada saya. Sejahtera menurut saya itu orang-orang ini tercukupi kebutuhannya sebetulnya. Berarti tercukupi sama tiap hari gitu, biar mereka berkegiatan sama LKS ya? Tercukupi ini misalkan gini, kebutuhan, dia kan butuh yang namanya suatu pastinya mungkin kalau kita ngomongin ekonomi gitu ya, ekonomi dari orang tersebut kan kita gak mungkin ya memberikan sambung setiap hari. Mungkin kita memancing dengan suatu pelatihan untuk kelanjutan dari orang tersebut juga. Oke, jadi pelatihan kembali sangat cocok ya? Cocok sekali. Oke, terima kasih sekali. Ya boleh yuk dari yang lain. Silakan kakak cantik, ya Allah cakep banget. Batiknya dari mana? Oh dari Semarang ya. Yang pasti bukan batik sendiri ya. Nanti kita batik bareng juga Bunda Cici. Oh Bude, saya promosi boleh banget. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Madiani itu perwakilan dari organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Semarang. Sing Jogo. Cukup ini ya, Mbak. Pertama, terima kasih atas undangannya dan menjadi bagian dari tamu. Menurut saya ini adalah salah satu event pertama kali dari apa tuh mengundang kami dari organisasi daerah sendiri. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih ya Kak. Sebenarnya saya cukup tertarik dengan LKS ini karena mereka di bidang sosial, di mana organisasi daerah ini kan juga sifatnya adalah salah satu organisasi yang kekeluargaan, di mana mereka juga menjadi suatu kebersamaan yang akhirnya itu sosial itu saling berkaitan ya, sudah dikonotasikan. Mungkin nanti LKS MBH bisa bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Semarang yang di akhir periode ini ada salah satu program terbesar kami yaitu Ikan Mas Festival, yang salah satunya nanti ada bakti sosial yang dilaksanakan penanaman makro dan jembatan
saya cukup respect dengan LKSMB ini. Semoga LKSMB semakin maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya agak menggelitik, aku dulu loh. Ya, jadi gini kalau inisiatif LKSBMH itu secara umum anggotanya adalah seluruh mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, semuanya yang punya KTM. Dan ketika dia mendaftar, menyatakan, jadi dia dianggap anggota yang kemungkinan akan menjadi pengurus. Dia juga akan didelegasikan ke beberapa tempat, entah itu pemagangan atau nanti KKN KKN mandiri yang nantinya program unggulannya insya Allah akan didukung oleh pemerintah, baik itu di kota, provinsi maupun kabupaten. Jadi kita tuh modelnya basis massa. Kita punya basis massa, sebanyak-banyaknya kita punya ide, karena kita mahasiswa, kita diasah akalnya, kita punya gagasan, kita dilatih membuat proposal, bagaimana dasar pemikiran, kemudian tujuannya apa, programnya bagaimana, kan udah sesuai mahasiswa banget gak sih? Gitu. Sehingga mereka yang ada anggaran itu bisa mendukung yang tepat sasarannya itu kita mahasiswa. Sepakat? Sepakat gak nih? Sepakat gak? Atau masih bingung? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Menganalisa rapi bahwa LKSBMH itu anggotanya adalah seluruh mahasiswa yang ada di Jawa Tengah yang memiliki KTM, dibuktikan yang memiliki KTM. Dan kemudian ketika berkenan untuk berkegiatan bareng menyatakan untuk bergabung di LKSBMH sangat bisa berpeluang untuk berkegiatan bareng. Terus juga ditanya, nantinya menambah pengalaman, mungkin bisa jadi suatu jembatan untuk menjadi karir atau apapun itu. Sekreatifnya kawan-kawan semuanya. Jadi sebetulnya kita tuh sama-sama punya bakat gitu loh. Tapi kita di LKS dengan adanya kekeluargaan, kita sharing, kita juga ada program kawan konsul, terus juga ada pelatihan membatik, kita juga ada budaya ikan, banyak banget. Nanti bisa ngobrol sama para profesional. Gitu ya? Oke, yuk lanjut yuk. Popda atau Popda? Hai. Yuk, siapa ini mas? Teman-teman. Jadi, oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat para pengurus LKS BMH ya, yang barusan dilantik. Semoga bisa amanah dan bisa membawa LKS lebih baik lagi ke depannya. Perkenalkan, nama saya Walid Rahman, perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Grobogan dari Universitas Universitas Semarang. Tadi kan mau bicara mengenai anggota kan baru 400-an ya. Sedangkan tadi juga dibilang kalau anggota itu semua mahasiswa aktif. Nah, di sini mungkin saya sedikit bertanya mengenai keanggotaan sendiri. Soalnya tadi kan yang dinamakan anggota yang penting mahasiswa aktif dan punya KTM. Tapi kan di sini teman-teman mahasiswa sendiri juga kesadarannya mengenai sosial, komunikasi mengenai itu kan juga kurang. Apalagi kayak rasa empati, menolong orang tuh kayak padahal merasa kasihan tapi nggak ada pergerakan. Itu kan juga pergerakan cuma omong kosong gitu. Soalnya aku sendiri juga belum tahu sih mengenai LKS Jadi di sini saya juga ucapkan terima kasih karena udah mengundang. Jadi saya juga awam kan, baru mengenal. Semoga setelah acara ini saya juga berharap bisa bergabung ataupun bisa ikut kegiatan-kegiatan yang ada di LKS BMH. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekitar itu. Tapi mungkin entah nambah atau gimana, saya mohon maaf ya. Nah, update-nya tuh sekitar itu. Kemudian 403 itu adalah yang datang ke LKS menyatakan atau yang telah kita kenal, kan tahu mau gabung gitu loh. Sederhananya gini kayak, yuk duluan ke Ancol, duluan. Nah itu yang dinyatakan anggota yang gabung di LKS. Kok kamu gak mau di LKS, kenapa ya? Soalnya aku pengen rewel kalau suruh kritis dari awal gak mau. Oh ya gak apa-apa, kamu nyimak aja, tak jadi peserta, suatu saat tertarik boleh. Karena kita prinsipnya gini, manusia pun tipenya ada 3. Yang pertama yang sangat mau mengambil resiko, yang dia mau susah-susah payah, yang dia mau capek, yang dia tidak digaji, yang misal dikasih anggaran 50 juta pun dia juga tidak rela, tidak korupsi. Sehingga apa? Sehingga dia akan menjadi seorang perintis. LKS itu dirintis oleh 7 mahasiswa jurusan Akhidat dan Filsafat Islam angkatan 2016. Dan dulu tahun 2017 sekitar bulan apa ya? Awal-awal kalau nggak salah, kan saya masih semester 1-2 ya. Ngatain kamu ngapain masuk pesawat pilihan 1 orang nanti paling lulusan dukun. Ngerawang-ngerawang aja dan jelas gitu kan. Itu bercanda sih, tapi karena itu dikatain jurusan lain seolah kita kayak insecure, dongkol, sia-sia banget, ngapain butuh KT harus banget menyelesaikan ya bakal gitu. Tapi kalau saya hanya meratapi di sana, saya nggak akan selesai untuk diri saya sendiri, apalagi nanti ngeceknya di usia saya dewasa gitu loh. Sehingga tanda kutip mencari yang senasib, yaitu 6 orang itu. Sehingga kita bikin suatu kegiatan yuk, dan segala puji bagi Allah, di tanggal 16 November 2017 itu ada workshop kepemimpinan yang diadakan oleh Dekan Beliau Imalisono. Beliau mengundang almarhum Bapak Sadiman Alpudarto, beliau dosen non PNS yang ada di FDK, tempatnya jurusan PPI. Nah, beliau itu menjelaskan selama sekitar 7 atau 8 tahunan dari tahun 2007, sama sekali tidak ada yang merintis LKS ini. Seperti itu kawan-kawan. Beliau sampai ngajar beberapa kali kegiatan terjun. Waktu itu beliau sebagai kepala sosial ada di Demak gitu, di Demak. Dan sebelumnya sempat di Pati ya, jadi suatu jabatan yang ada di Dinsos Pati. Seperti itu. Sama saja dengan teman. Padahal di Pati kan juga ada kampus, di Demak juga ada kampus. Setidaknya ada teman-teman pondok SMA yang sekiranya dia mau kuliah. Gitu loh, ada mahasiswanya, tapi kenapa kok nggak ada yang tertarik? Padahal kegiatannya pun juga sudah nasional gitu. Ini putrinya Almarhum Sadiman Alpudarto. Bubur. Nah, dari situ akhirnya kok kebetulan ya, ini kami yang dikata lulusan itu tuh ketemu sama sosok yang mau mendampingi kita gitu. Nah, akhirnya beliau itu ngajak kita rapat buat menyusun ADART. Waktu itu awal banget kita produknya ADART, kita bikin, kita rapatkan, lalu kita akhirnya pelantikan di tanggal 27 April 2018. Dan itu alhamdulillah langsung disambut baik oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi Bapak Kepala Dinas Jateng itu dari awal kita lahir dari Dekan Forum sampai dengan hari ini tuh alhamdulillah dia support, karena ya kita membuktikan gitu loh Mas kawan-kawan. Jadi pelan-pelan mungkin kita usianya kayak masih bayi ya Kak. Nah, kita juga belum bisa sekeren kegiatannya kawan-kawan di sini yang udah malang buana, dan kita kan muda, kita juga pengen belajar. Makanya kita sangat senang banget kawan-kawan berkenan hadir, terus boleh sharing, mungkin ada kritik, saran, pertanyaan, atau bahkan dengan terbuka kita bisa sama, sangat terbuka, sangat senang sekali. Seperti itu kawan-kawan. Terima kasih ya sekali lagi atas kedatangannya. Yuk, lagi yang lainnya yuk. Jadi mana aja nih, jawab dulu. Silakan. Terus mau ke sini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada LKS DNH yang telah membuat agenda pelantikan pemuka dan pelatihan kembali pada hari ini. Di sini saya perkenalkan, saya Ilham dari
dari Queen Wali Songo Semarang. Di sini saya sebagai sponsorship susu sapi murni nanti. Nah, di sini saya membawakan susu sapi murni ya, bukan susu kaleng-kaleng atau susu sasetan yang gula. Ini benar-benar susu asli yang dimana kandungannya pasti sangat banyak sekali, mengandung vitamin, kalsium, zat besi dan lain-lain. Nah, tentunya saya mengambil susunya dari kandangnya langsung, jadi fresh and meres dari susu sapinya atau dari hotel susunya. Terus kalau kepo ini bisa dicari di Instagram, namanya Milktea, MILKTIE. Nah, kalau pengen tanya-tanya bisa cek di WA yang tertera di IG-nya Milktea. Untuk yang offline sementara ada di Warmindo Besti kalian. Nah, kalau untuk online-nya bisa pesan kapanpun dan dimanapun. Untuk harganya sangat murah sekali teman-teman, yaitu cuma 6.000 saja segini. Kalau kalian datang ke Warmindo Besti tentunya lebih murah karena tidak botolan. Terus kalau misalnya pesan secara online atau secara literan atau mentah tentunya lebih hebat dan lebih murah. Nah begitu. Jika kalian hidupnya pengen sempurna, maka minumlah susu karena susu ini termasuk dari 5 jalan 5 sempurna. Kalau kalian tidak meminum susu, maka hidup kalian kurang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, karena begini, saya melihat dari teman-teman dan di Indonesia itu orang pada kesakitan. Nah, dia itu karena tidak minum susu. Bisa. Ini kan beda sekali kalsium, vitamin, zat besi. Jadi misalnya ada yang semester akhir mumet mikir skripsi, dia orang minum susu karena tidak bisa terkonsentrasi. Nah, iya, harus minum susu itu. Nah, terus juga disini kan meningkatkan sistem imun tubuh juga kan. Jadi kalau imunnya berkurang, dia harus minum susu. Terus juga mengoptimalkan fungsi otak. Kalau otak-otaknya yang kotor-kotor, harus minum susu. Yang kotor-kotor, biasanya yang laki-laki, nah ini yang di pojok, yang gondrong-gondrong biasanya. Namanya siapa ya? Yang anak Semarang dari UIN. Nah itu otaknya kotor biasanya. Iya, dia sedang minum seminggu dari kemarin, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bersih otaknya. Iya. Terus juga kesehatan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko kanker dan masih banyak lagi tentunya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau usahanya ini baru ya, karena saya juga sedang kuliah, jadi baru tahun ini dari bulan Juni, berarti 5 bulan, baru 5 bulan. Sebelumnya saya mungkin berjualan secara offline karena saya kemarin sedang sibuk nyelesain skripsi, jadi kemarin fokus ke kampus dulu. Nah sekarang mulai mungkin online-nya akan saya majukan biar se-Indonesia atau se-Semarang tahu bahwa susu sapi ini sangat bermanfaat. Dan tentunya sangat fresh ya, karena di tempat saya di daerah Gunung Pari itu kan masih banyak sapi, jadinya setiap pagi itu kami meres langsung dari sapinya. Dan ini tadi enggak dari orang tua dan tetangga. Soalnya saya kalau pagi masih tidur.
dari kandang. Tadi pagi jam 7 baru saya rebus, terus saya masukkan ke botol ini yang tadi diberikan ke kepada sekretaris daerah. Ya itu pokoknya. Udah enggak? Atau ada lagi? Ini kalau lama-lama nanti jamnya ada terus selat domelah namanya. Terima kasih. Amin. Semoga kedepannya buat LKS BMH semakin maju, semakin solid, dan semoga lebih bertambah lagi dari secara kualitas maupun kuantitas dari internal sendiri. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kata-kata terakhir dari saya, jangan lupa minum susu. Sekian, terima kasih. Ini cara promosinya duit loh. Sampai yang bikin udah cerita pengalaman keren sama itu. Kalau kita buat yuk lanjut yang lainnya sama ini silakan. Nah itu loh bahasa kan saya dan semoga dipraktekkan juga di kelas. Dosen nanya ada yang mau nanya saya gitu jangan ya bikin proposal banget. Masih sama gak sih dari 2016 sampai sekarang? Yuk masih kayak gitu ya. Semoga bisa ubah ya kayak dosen ini langsung ya. Semangat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Semarang, Universitas Semarang. Sebenarnya saya lebih mau bertanya sih Mbak, karena kan ini lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah ya. Saya tuh ingin bertanya dari LKSBM sendiri, membrandingnya itu bagaimana? Karena kan seperti yang kita tahu, saya sendiri juga baru tahu ternyata ada LKSBM ini gitu. Padahal saya mungkin orang Semarang asli atau bagaimana gitu. Dan saya tertarik sekali gitu sama program ini, apalagi untuk masalah kesejahteraan sosialnya. Jadi saya ingin bertanya dari LKSBM sendiri itu bagaimana agar mahasiswa ini biar pada tahu gitu. Karena kan udah beberapa tahun ya Mbak. Brandingnya sendiri bagaimana gitu, karena kan membawa dari Provinsi Jawa Tengah gitu. Sedangkan mahasiswa di Provinsi Jawa Tengah itu kan banyak sekali gitu. Itu dari LKSBM sendiri, kira-kira bagaimana sih buat follow up ini program ini? Karena program ini sangat bagus sekali dan sayang sekali jika yang mengikuti itu hanya sedikit dan yang tahu hanya sedikit gitu. Mungkin Jadi sesaat lainnya kalau di LKS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Namanya Dinda. Terima kasih atas betul bahwa untuk mengenalkan kepada mahasiswa Jawa Tengah yang sangat banyak itu sangat sulit, tidak mudah. Ya, Bu Cici sendiri juga tuh susah banget ya Bu buat kenalin berarti apalagi buat kerja. Kakak jangan ibu kelihatan makanya pakai masker saya. Oh kakak Cici ya, betul ya ngajar berarti aja susah banget ya, apalagi buat ngajar kegiatan sosial. Sehingga kita harus putar otak, kita harus berinovasi, kita harus berkreasi. Wah daripada aku chaos, budgetku misal cuma punya 1 juta, nilai Jawa Tengah udah habis, nyampe ke Pekalongan. Buat ngenalin sekarang jajan 5 udah habis. Berarti gimana 1 juta ini agar bisa bermanfaat tepat sasaran dengan cara punya program kegiatan. Jadi kita jemput bolanya lewat ke pemerintah dulu. Kita kunci dulu ini yang punya kota, yang punya kabupaten, yang punya provinsi. Dan satunya Sinten, Pak Ganjar. Kunci dulu audiensi, ngobrol. Jadi kita butuh banget branding. Gitu loh. Tapi kita mikir lagi untuk mengenalkan satu-satunya atau masih Perda dan Indonesia itu tidak mudah kawan-kawan lagi gitu loh. Apalagi untuk menjelaskan yang agak ekstrim ya bahwa ngapain filsafat capek-capek kegiatan sosial gitu loh. Jadi dulu kita fokusnya buat gimana sebanyak mungkin berkegiatan sosial karena tujuan kita ya komunitas atau komunitas gitu loh. Sesimpel itu sebetulnya, tapi ternyata
step by step gitu ya. Jadi dulu banget nih kalau boleh cerita KSN ya, Hari Kesejahteraan Sosial Nasional di tanggal 20 Desember atau waktu itu di tahun 2017 ya, kita memperingati hari sesuatu kayak LKSBB. Itu kita ya bedinya ke kepala dinsos dulu. Kita ketok itu, kita ngobrol dan walau alam ya, itu tuh dari almarhum Bapak Sadiman punya murid namanya Bapak Teguh Hadi. Dulu beliau kabit atau kasubag program. Sekarang beliau kabit fakir miskin, PSM, penanganan fakir miskin. Nah, singkat cerita dari Pak Teguh ini membantu kita mengenalkan kepada kepala dinas Jateng waktu itu, Bapak Hadi. Nah, lalu merembetlah yang namanya komunikasi. Kalau Jawa kan cukup nular ya, kawan-kawan. Dan jadi dari yang kita membuktikan nih, kita jumlahnya segini, kita niatnya ini. Nah, terus waktu itu didukunglah adanya kesempatan. Jadi kami itu prinsipnya gini, kita akan mempunyai kesempatan untuk upgrading, untuk upgrading. Ketika kita sudah memiliki akumulasi kesiapan yang dibutuhkan atau yang dianggap Tuhan itu pantas untuk mendapatkan. Sehingga lambat laun waktu itu kita perdana program unggulannya adalah kita bekerja sama dengan USAID. Silakan kamu bisa browsing USAID ya, USAID gitu. Nah, USAID ini punya program salah satunya untuk ketenagakerjaan inklusif. Mereka membutuhkan sekitar 36.000 anak muda yang menganggur di Jawa Tengah, dikumpulkan per tahun 2018. Kita baru lahir brojol dikasih percaya itu seneng banget, tapi yo susah banget gitu loh. Gimana yang menjangkaunya, akhirnya kita maksimalkan dari teman-teman. Kita lebih kepada kekeluargaan itu tadi yang berawal. Jadi teman kita gandeng ke Karang Taruna, terus kita pengenalan, kita juga terjun salah satunya di Desa Cingkang, Kabupaten Purbalingga. Itu saya masuknya aja sampai ke kotanya aja udah sekitar berapa jam ya itu? Udah sampai 4 atau 5 jaman, itu pun udah tol. Belum lagi masuk ke desanya, sejauh itu gitu loh. Tapi kita senang, yang pertama diakomodasi sih. Yang kedua kan kita jadi ada pengalaman. Oh ternyata beda ya teman-teman yang mohon maaf, child married. Dia usianya 12 tahun tapi udah nikah, dipaksa, ada tekanan sosial. Kita di kampus belajar gender. Kita di kampus belajar bagaimana kesetaraan. Kita juga di kampus belajar artinya saling menghargai, toleransi. Banyak banget gak sih ilmunya di kampus yang kayaknya sederhana banget bagi kita. Bahkan kita di kelas ngantuk, tidur, tengah-tengah WA-an, bikin story, yo boleh. Nah, tapi ternyata di luar sana tuh jauh lebih butuh kawan-kawan. Aku sampai begini. Jadi aku minta tolong banget ya, kami yang KSBB sangat senang ketika kawan-kawan ke depannya kita collab atau minimal di program kawan-kawan masing-masing nih yang ada kegiatan sosialnya mungkin bisa ditingkatkan ya, tidak sekadar workshop. Jadi kita berarti tidak hanya memberi dan menerima, tapi ada sesuatu yang itu bisa lestari, entah pelatihan soft skill, hard skill, pemagangan, atau memberikan lapangan pekerjaan, yang itu juga merupakan salah satu programnya LKSBB, yaitu di bidang pemberdayaan sosial. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, yaudah kalau misalnya mau branding bareng, boleh nanti kita berkegiatan bareng ya. Itu salah satu contoh kegiatan kita ya sama USN, dipercaya sekitar 26.000. Tapi waktu itu juga ada yang difabel, ada juga yang mohon maaf tadi child married, ada juga yang mas-mas yang memang usianya sudah cukup gitu loh, tapi masih belum dapat pekerjaan sama sekali karena tinggal di desa, hanya ngandelin jualan sapu lidi. Bahkan ada juga yang ngandelin dari orang tuanya karena saking ibunya nggak ada keterampilan. Nah, berarti kita masih punya banyak program untuk berkegiatan sosial ya, lebih kreatif lagi. Terima kasih pertanyaannya. Yuk lanjut yuk. Siapa lagi? Silakan Mas. Boleh banget loh pertanyaannya. Tak jawab satu-satu. Ayo Mas. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri dan Ketua SPI
dari Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang Winwali Songo Semarang. Di sini saya membawa pasukan 5 pro yang membentuk potongan. Ya. Terima kasih. Perlu diketahui, IMPB sendiri merupakan organisasi daerah yang ada di Winwali Songo Semarang. Salah satunya di Komisariat ya, karena di beberapa kampus di Semarang pun ada Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang. Mungkin di sini saya akan sedikit sharing saja kegiatan yang akan dilaksanakan di Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang yang akan datang, yang mana ini berkaitan dengan kegiatan sosial, yaitu salah satunya baksos. Nah, yang berbeda dari IMPB sendiri, kegiatan baksos ini bukan hanya sekedar menerima dan memberi, tapi kita juga memfasilitasi atau menyalurkan seperti apa sih yang dibutuhkan dari desa itu. Bagaimana kita mengetahui apa yang dibutuhkan desa itu yang melalui survei. Jadi beberapa desa kemarin telah disurvei oleh pihak IMPB dan alhamdulillah nanti akan kita laksanakan bakti sosial di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Belik. Kalau nggak salah desanya Bulakan. Nah, salah satu komoditi unggulan di di Kecamatan Belik itu adalah nanas. Nanas merupakan juga salah satu ikon di Pemalang. Nah, tapi di lingkungan Beliknya, masyarakatnya itu hanya menjual nanas itu masih gelondongan, masih utuh. Bahkan yang mengolah nanas nanti menjadi kilo-kilo itu merupakan salah satu makanan khas dari Pemalang. Terus ada manisan nanas, yang kalengan juga ada. Itu kebanyakan bukan asli orang dari Belik. Nah, nanti tujuan dari baksos ini salah satunya ya memberikan pelatihan. Jadi biar orang yang punya nanas pun tahu ini nanas nanti bisa diolah menjadi apa. Biar memiliki nilai daya jual yang lebih tinggi dari aslinya gitu. Kayak kemarin baksos tahun lalu itu di Desa Pelataran, Kecamatan Moga. Di sana memang tidak memiliki kayak komunitas spesial di desanya, tapi kita memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan dari desa itu, yaitu salah satunya permasalahan dengan sampah. Kita menggandeng DLH untuk menangani gimana sih supaya masyarakatnya itu bisa membuang sampah itu ada tempatnya gitu. Akhirnya kita buatkan sebuah pembuangan akhir di sana. Jadi karena kan itu desanya kosong ya di atas bukit. Jadi bisa dari pihak daerah pun tidak bisa menjangkau ke desa-desa yang terpencil. Nah itu akhirnya itu menjadi PR kita tahun lalu. Kita bolak-balik ke daerah, ke masyarakat pemerintah desa untuk menyalurkan fasilitas tersebut. Tepuk tangan dulu dari teman-teman. Terima kasih. Selain itu juga kita pernah bekerja sama dengan BNN. Nah, alhamdulillah tingkat penyalahgunaan narkoba di Pemalang itu kan masih rendah. Tapi meskipun begitu, kita juga tetap bersosialisasi terkait dengan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah kemarin kita menggandeng dari BNN yang dari Tegal, tapi kita mengusungnya itu kepada BNN Jateng, BNN Provinsi, seperti itu. Mungkin masih banyak ya kegiatan-kegiatan dari mahasiswa Pemalang. Nah, yang mana ini nanti akan kita lakukan kembali di bulan Januari. Mungkin bisa kita tambah kegiatan dan salah satunya mungkin bisa entah itu membatik ataupun kayak yang tadi mengolah nanas biar lebih menjadi nilai jual yang lebih tinggi lagi. Kita bisa menggandeng lembaga kesejahteraan sosial ini. Mungkin ada pertanyaan juga dari kami. Kegiatan apa saja sih yang telah dilakukan oleh LKS BMBNI yang terutama kegiatan yang
berbasis kemahasiswaan tersebut. Kemudian udah kemana aja, kegiatannya apa aja, mungkin bisa disepil ya Mbak. Sama nanti mungkin bisa disepil juga kemudian kegiatan membatik yang nanti akan kita laksanakan itu seperti apa gitu. Mungkin karena teman-teman juga belum memiliki pengalaman di batik gitu. Terima kasih. Gila. Bahwa Purwo tapi kegiatan sosialnya just ya, keren banget. Semoga selalu semangat teman-teman. Nah, tadi yang pertama yang aku ingat bahwa pernah berkegiatan untuk wirausaha packaging, benar ya? Nah, LKS itu pernah berkegiatan packaging juga. Itu kolaborasi dengan BIC. Nah, nanti boleh juga kita kegiatan collab bagaimana packaging yang cakep itu, tapi kita sampainya ke luar negeri. Gitu. Kalau bisa kita ya, kalau kita bisa, kita kan yang namanya cita-cita tuh sing walaupun mungkin ke jatuh gitu ya Mas, gitu. Tapi kita pelan-pelan, gitu, pelan tapi pasti, gitu. Kita tertarget. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang DLH dan sampah ya. Nah, kalau pengaduan sampah, LKSBB dulu pernah berkegiatan untuk teman-teman yang KKN mandiri. KKN mandiri itu enaknya apa? Timnya milih sendiri, mungkin pas sama doi-nya, dekat sama rumah, bla bla. Nah, tapi kendalanya apa? Harus presentasi dulu, deg-degan di ACC atau enggak, terus programnya dipertanyakan RAB-nya, ya enggak sih? Nah itu kita LKSBB insya Allah siap mendampingi di situ. Kita collab ada program apa. Jadi tetap yang terpenting itu berkabar, terus kita saling hidup itu bareng gitu loh. Kita perilisan, kita juga mau banget kegiatannya tuh upgrade sampai rangkul 30-an ribu mahasiswa yang di Jawa Tengah. Terus tadi yang ketiga BNN ya. Kalau BNN itu kami belum pernah. Tapi kalau untuk berkegiatan mungkin kita belum ada gambaran sih, karena kita kan targetnya lebih kepada mahasiswanya ya. Mahasiswa lulus paripurna, tenang, damai, juga terasa insecure sama minat bakatnya. Bahkan dia juga bisa menjadi narasumber atau fasilitator di desa-desa, sehingga itu mungkin jadi jenjang karir atau nambah dari side job-nya apapun itu dari LKSB untuk dia mandiri untuk dirinya sendiri. Dan nanti muaranya adalah ketika kita sudah menolong orang lain, sebetulnya kita telah menolong diri kita sendiri. Gitu. Makanya sering kita sebut to help the people, to help themselves. Jadi ketika kita menolong orang lain itu sebetulnya kita tuh sudah mengakumulasikan kesiapan kita untuk menyambut kesempatan yang akan Tuhan kasih. Gitu. Nah, terus yang ditanyakan tadi kegiatan apa aja ya Mas? Itu tuh kayaknya sampai baru SKS belum Mas. Tapi kayaknya ini nanti kebutuhan. Jadi nanti kita bisa sambil cek di Instagram, dibaca. Ya kita emang medianya masih kurang banget sih, karena dulu kita belum fokus di sana. Anggaran kita saving untuk berkegiatan, untuk terjun ke desa, untuk bikin program-program yang memang dibutuhkan oleh terutama mahasiswa sendiri. Misalkan yang saya ada yang khawatir drop out, kita kasih cuma-cuma. Tidak hitungan, kita kasih misal dia pengajuan 500.000, kita kasih 300 atau 200, tapi kita diam-diam survei, oke kalau jatuh tak bisa. Jadi kita oke kita udah itu, tapi kadang tuh gini loh, kita udah ngasih kepercayaan, tapi ternyata malah dibuat beli HP, dibuat jalan-jalan. Kok ya Tuhan tuh baik banget, verifikasi besoknya ditanyain gimana progresnya, sepertinya udah belum, sidangnya kapan, katanya ini mau dibuat nge-print skripsi ya. Iya ini aku lagi disuruh revisi berkali-kali, tak cek, tak cari dosen pembimbingnya siapa, ya ternyata apa? Gak diajuin. Jadi gimana tuh kalau ngomong otomatis kan kepercayaan kita jadi berkurang ya, sehingga kita nge-keep program itu per tahun 2019. Jadi kita ada program kayak gitu sebelumnya. Kita mungkin daripada diselewengkan, jadi kita fokus buat pemberdayaan, rehabilitasi, kepati, terus kita juga memperbaiki data, gitu Mas. Makasih ya kadernya. Ayo masih di buku yang lainnya, sponsorship, SKM Amanat, Esensi, Justisia, logonya mohon maaf agak kecil, aku belum bisa baca. Terus
media partnernya itu ada yang dari Orda-Orda yang banyak banget, sama pondok-pondok. Silakan. Yuk, mau ke Mas Santri, Gus dari mana ini? Monggo PKA Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Tegar Setiawan, asal dari Sumatera Selatan. Di sini saya perwakilan dari Pondok Pesantren Life Skill Darul Najah. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada organisasi LKS BMH karena baru pertama kali organisasi ini melibatkan pondok pesantren kami. Selama ini kami berkolaborasi dengan Basnas yang tahun lalu itu kami pelatihan ikan lele, ternak ikan lele, terus sistem biovlog dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau seandainya ke depannya organisasi ini ada suatu kegiatan ataupun aktivitas, kami siap untuk mengikuti yang peserta. Apalagi kegiatan itu berbasis dengan kesejahteraan sosial. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tegar dari Darul Najah ya, keren banget. Ya, kalau tentang lele, LKS BMH sambil spill ya program jadi keingat. Dulu KKN reguler angkatan 2019 itu dari posko saya pertama. Alhamdulillah itu kami bisa melakukan pelatihan atau budidaya dari 15.000 benih ikan, nila sama lele. Itu di Desa Popongan, bisa dicek Desa Popongan di Beringin, Kabupaten Semarang. Itu katanya fokus pertama cewek itu saya, tapi nggak tahu ya, soalnya kan udah berapa tahun. Terus memang distraksinya tuh waktu itu susah banget Mas, karena LKS baru lahir di 2019, saya KKN sama kawan-kawan, terus juga kira ada namanya ngapain sih jualan, terus ngapain bikin programnya. Saya ingin sedikit mengkritisi atau meminimalisir itu. Jadi adanya LKS BMH, saya cinta, saya total sama LKS juga karena dari LKS adanya keluarga kita bisa berkegiatan, saya bisa mengekspresikan. Boleh banget kalau misalkan nanti kita bikin kegiatan pelatihan budaya lagi, karena kita udah dapat 15.000 sebelumnya. Jadi itu mungkin kita bisa sounding. Waktu itu dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin ketika nanti Darul Najah diberikan dengan kolek, santrinya di berapa ya? 5.000-an ada. Ya mungkin diperkirakan pelatihan 200 juga misalnya ya, 200. Kita soundingnya untuk dari 200 adalah 200 yang berbeda. Ini misal ya, selimpahan doang sih, mungkin di asisten pengusaha apa enggak ya silakan. Misalkan 200 agent dari Darul Najah, kemudian 200 ini adalah daerah yang berbeda se-Indonesia. Bayangkan 200 agent, dia bisa budidaya ikan, terus habis itu kembali ke rumah usaha seluas-luasnya. Habis itu per tahun kelima, misalkan di tahun 2020 berapa ya? Ini 2027. Misal 2027 kita kumpul di Semarang, kita reuni, kita update gimana usaha budidaya. Keren nggak sih? Itu sesederhana kita berkegiatan, kita kolaborasi, karena kita ada konsistensi akumulasi dari kesiapan kita. Insya Allah kesempatan itu kan hadir. Nah, makanya kita nggak tahu nih baru masih apa nantinya kan, tapi kan kita harus menerapkan gitu loh. Kita pinter-pinternya mengambil dari dia dari ya Allah sok sakit gitu. Tapi kita kayak gitu ya. Kita soal itu ya. Nah, jadi sangat senang sekali kalau misalnya nanti kita kolek. Ya, kita coba pintu lagi ke kedinasan di Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Dan sebenarnya Bunda Cici dan tim untuk nanti pelatihan membatik ya Bunda. Nah singkat ya, jadi ini kan kita mau istirahat dulu ya Isoma, silakan bisa sholat, mungkin mau foto-foto,
lebih, oh iya di Motobut ya jangan lupa nulis sticky note. Unek-unek mungkin sekarang belum berani open mic, LKS kira kok, apa? Gak apa-apa, PDJ atau boleh dong kenalin sama Mbak Meta atau apapun terserah. Jadi silahkan bisa coret-coret ya di Motobut kita, ada sticky note, ditempel, di selfie, boleh juga di tag. Itu juga sama branding kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Telah hadir juga. Terus nanti batiknya kita datang di sini, nanti ada dari Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dulu tahun 2019 akhir ya atau awal ya 2019 awal setelah program USAID berjalan waktu itu, dan itu berbarengan dengan programnya dari Bunda Cici ya di Sulawita dari Lonsari CC Kota Semarang. Nah itu kita dikenalkan untuk bisa demo batik. Waktu itu pelatihannya baru 3 kali Bunda, tapi alhamdulillah kita bisa mendampingi sekitar 3 pesiar atau pesiar 3 kapal pesiar yang dari benua Amerika dan benua Eropa. Seperti itu. Alhamdulillah banget. Itu program LKS yang perdana yang sampai benua Amerika dan benua Eropa. Mereka hadir ke Indonesia, wisata, pengen batik. Sempat ada yang ngecek di kontennya Mbak Sujiwo itu kan juga udah menyinggung ya, kenapa sih Indonesia kok bangga banget batik dipakai orang lain? Mestinya kita biasa aja gitu, kan itu produk kita gitu. Nah, mulai dari sini kita perbanyak lagi yuk yang bisa membatik. Sesederhana mencanting, sesederhana mungkin nanti bikin pola, jiplak, nanti kan dijelaskan sama para narasumber kita. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja sebanyak-banyaknya. Jadi batiknya itu tidak berhenti sampai di sini. Kita insya Allah untuk membatik per awal 2019 itu sampai dengan tahun 2024 akan ada program membatik. Tapi untuk periodenya akan dibahas di rangkanya pengurus OEB ya, nanti itu kan ada lagi yang mau nanya sebentar cukup? Cukup ya? Ya silahkan karena inspiratif untuk bisa menghabiskan snacknya atau istirahat di foto tulis di Motobut, dan untuk musolanya di belakang sini ya di situ itu. Terus nanti untuk kembali ke sini lagi sekitar jam 12.15 menit, ya kita sudah mulai di sini kumpul semuanya. Semangat kawan-kawan, semangat dokter, atau mau lebih cepat? 12.15 ya. Oke, siap, terima kasih banyak ya. Silakan langsung beristirahat dan sampai jumpa nanti siang di kegiatan pelatihan kembali Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah.